ini saya akan ajukan Pak Yasni terlebih dahulu Pak ya dari ARPI. Kita bisa lihat Pak Yasni sekarang kan kondisi perekonomian Indonesia ini sudah sedikit lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Namun bisa kita lihat meskipun pandemi saat ini masih dalam situasi genting Pak ya. Namun dengan situasi ekonomi yang semakin membaik ini adalah suatu harapan bagi pelaku bisnis. Namun dalam melakukan bisnis tidak bisa lepas dari dunia logistik. Dan kita bisa tahu bahwa di dunia logistik ini kita bicara soal biaya. Di Indonesia ini biayanya ini relatif lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara tetangga lain. Lalu pertanyaan saya Pak, apa sih Pak tantangan-tantangan yang bisa atau dapat menurunkan sisi biaya ini di bidang logistik Pak? Baik, terima kasih Mbak Amelia atas pertanyaan yang bagus. Jadi kalau kita lihat dari industri pendingin atau cold chain, itu kita bagi dalam 3 temperatur yang berbeda ya. Jadi kita lihat di sini ada frozen ya untuk yang beku, kemudian ada chiller ya untuk yang semi beku atau dalam arti kata bisa disebut fresh. Kemudian suhu AC air conditioner di mana di atas 10 sampai 20 derajat Celcius. Nah, kalau kita berbicara dengan cold chain itu kita akan berbicara dengan food loss dan waste. Food loss itu adalah rantai dingin di mana dari hulu ke hilir atau dari upstream to downstream atau dari first mile to last mile itu ada kehilangan berat atau kehilangan kualitas, penurunan kualitas. Kemudian di waste-nya itu adalah di perilaku konsumen ya, perilaku konsumen. Ya, jadi kalau kita lihat food loss di Indonesia ini itu masih termasuk tinggi. Rata-rata mencapai 45%. Ya, dan yang paling tertinggi adalah di hulunya, di pasca panen. Ya, kemudian disusul oleh distribusinya di middle mile-nya, kemudian lanjut ke last mile, jadi di pengiriman ya, di pengiriman dan penyimpanan. Nah itu totalnya bisa 45% rata-rata. Kemudian ditambah lagi 5% dari food waste. Jadi food waste ini adalah makanan yang terbuang atau tersisa di Indonesia ya, yang biasa dilakukan oleh perilaku konsumen. Ya, akibat dari food loss dan food waste ini, jadi biaya logistik kita akan semakin meningkat ya. Kalau kita lihat itu ada 28% dari PDB, ya, pendapatan domestik bruto. Padahal di negara-negara lain itu, di negara tetangga kita seperti Singapura dan Thailand itu hanya berkisar sekitar 16%. Ya, jadi kita mau nggak mau harus bisa menurunkan biaya logistik ini. Nah, bagaimana caranya adalah jangan pernah putus rantai dinginnya dari hulu ke hilir. Sebagaimana yang didengungkan oleh pemerintah dan diprogramkan bahwa industri 4.0 inilah yang akan menjawab bagaimana biaya logistik kita itu akan menurun. Nah, jadi pada kesempatan ini sangat baik sekali bisa kita berbagi bersama bagaimana kita mencari solusi yang tepat di dalam menerapkan rantai pendingin di industri makanan maupun farmasi. Baik, Pak Yasni, namun dalam mencari solusi ini kan bisa kita ketahui bersama ya bahwa sudah terbukti bahwa teknologi Internet of Things atau IoT ini sudah secara sukses dapat meningkatkan efisiensi dunia logistik dalam dunia cold chain ini juga Pak. Lalu pertanyaan saya, sejauh mana sih Pak adopsi teknologi IoT atau Internet of Things ini dapat diimplementasikan dalam dunia logistik cold chain ini dan apa saja tantangannya nih Pak? Ya, baik. Pertanyaan paling bagus sekali. Kalau kita lihat dengan adanya pandemi ini, itu IoT akan semakin diperlukan. Jadi akan membangkitkan kesadaran bahwa sistem pendingin di Indonesia itu harus lebih dibenahi. Ya. Karena apa? Karena memang sesuai dengan sifatnya itu adalah makanan cepat busuk ya. Cepat busuk ini yang paling aman adalah didinginkan ya, dijaga temperaturnya. Kita sebut temperatur kontrol untuk produk-produk tertentu ya. Nah, jadi kesadaran untuk menggunakan IoT inilah akan mendorong ya bahwa industri makanan kita ataupun industri farmasi kita ke depan tuh akan lebih baik. Karena apa? Karena sekarang ini sudah banyak bermunculan adanya startup yang bisa
menghubungkan satu sama lain. Jadi kita bisa mengetahui dengan adanya IoT, kita bisa mengetahui oh daerah ini adalah produsen yang sedang memproduksi, sedang panen makanannya. Kemudian ada lagi di area lain itu adalah yang bisa pengolahannya atau bisa menyimpannya dalam bentuk dingin. Nah, kalau kita menghubungkan satu sama lain dengan IoT, itu rantai pendinginnya itu tidak akan pernah putus. Nah, inilah yang akan menolong bahwa sistem IoT kita ini akan memangkas biaya-biaya logistik yang akan timbul karena ketidakterkoneksiannya itulah yang akan menyebabkan biaya logistik tinggi. Karena itu kesadaran untuk IoT, kemudian kesadaran untuk menggunakannya itu akan sangat membantu menurunkan biaya logistik kita sesuai dengan program pemerintah. Terima kasih Pak Yasni dan Pak Supriyadi. Tadi kan Pak Yasni ini sudah menjawab dan juga memaparkan keuntungan-keuntungan dari teknologi IoT ini sendiri. Lalu dari kacamata Indosat Uniduni Pak, menurut Bapak bagaimana sih Pak, bisa Bapak jelaskan teknologi IoT ini bagaimana bisa menjawab tantangan-tantangan logistik? Baik, terima kasih Mbak Amel. Mungkin saya meneruskan apa yang sudah disampaikan Pak Yasni sebelumnya ya. Beliau sudah sampaikan bagaimana tantangan yang dihadapi oleh industri di sektor ini. Kalau saya garis besari ada 3 sebenarnya yang menjadi tantangan. Yang pertama adalah kebutuhan tracking, yaitu pelaku industri membutuhkan teknologi yang bisa membantu mereka untuk melihat secara langsung, secara real time, bagaimana kondisi aset mereka, bagaimana kondisi barang yang dikirim, dan juga mungkin variabel-variabel lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya rasa yang paling penting juga adalah traceability, yaitu kemampuan perusahaan untuk bisa menelusuri kembali ya, backward analysis. Mungkin ini sebelum kita di sini, saya sempat diskusi dengan Pak Yasni, Pak Toto juga gitu ya, bagaimana saat ini kendala yang dihadapi oleh pelaku industri ya, khususnya dalam proses distribusi vaksin. Tidak adanya data yang bisa dilihat secara digital dari proses pengiriman, starting keluar dari produsen sampai ke rumah sakit dan juga proses pendistribusian sampai ke lokasi ujung gitu ya. Nah, traceability ini hanya bisa dimungkinkan jika keseluruhan data itu bisa ditangkap, dikumpulkan secara digital. Dan yang ketiga, menurut saya yang juga cukup penting adalah kemampuan mengolah data yang sudah ditangkap itu untuk keperluan analisis lebih jauh. Mungkin kalau kita bicara analytics, nanti ada historical analysis ya untuk melihat permasalahan yang ada, itu sebabnya seperti apa. Dan juga analitik ke depan untuk prediktif maupun preskriptif. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian solusi dan value apa yang IoT akan berikan. Saya rasa mungkin ada 2 value yang akan diberikan. Yang pertama dari sisi teknologi. Saat ini sudah tersedia banyak sekali ragam perangkat ya, device, sensor yang saya rasa variasinya cukup banyak dan bisa membantu para pelaku industri untuk bisa memonitor tidak hanya sekedar warehouse-nya, tidak hanya sekedar mobil box-nya, tapi sampai ke item terkecil. Tadi kita bicara saat ini vaksin itu dikemas di dalam sebuah box dan box itu memiliki temperatur tertentu yang harus dijaga. Nah, pertanyaannya apakah sudah ada sensor yang bisa membantu untuk menangkap data-data yang ada di situ dan juga bisa beroperasi tanpa baterai misalkan. Nah, saat ini teknologi itu sudah ada. Yang kedua dari sisi komunikasi. Kalau dulu IoT dikirim menggunakan transport seluler ya, dan yang kita tahu seluler itu membutuhkan konsumsi daya yang besar. Trade-off-nya adalah konsumsi daya yang besar ini membutuhkan sumber daya yang terus-menerus. Nah, untuk perangkat-perangkat atau objek yang bersifat mobile, itu harus menggunakan baterai. Teknologi IoT yang sekarang, khususnya untuk yang komunikasi, kita mengenal ada Narrowband IoT, ada NB-IoT, ada LoRa yang bisa membuat konsumsi baterai itu jauh lebih efisien lagi. Sehingga ya semua objek saat ini sudah bisa dimonitor, sudah bisa disematkan sensor. Dan yang ketiga menurut saya dari sisi teknologi adalah platform. Ya, sudah banyak aplikasi yang bisa memadukan machine learning, artificial intelligence, sehingga tadi tantangan masalah traceability dan juga analytics itu bisa diselesaikan oleh platform tersebut. Dan yang terakhir menurut saya yang juga cukup
memberikan value ya dari IoT adalah bisnis model. Kalau sekarang kita bicara bagaimana pelaku industri di cold chain itu mengemas layanannya kepada pelanggan dengan model satu atau dua model, misalkan berdasarkan sewa gitu ya. Dengan adanya IoT, bisnis modelnya bisa berubah, mereka bisa menyewakan boxnya berdasarkan duration misalkan, atau juga bisa mencari sourcing revenue baru, bisa multi-sided bisnis ya, seperti nanti ada multi-sided ataupun jika perusahaan ingin mengarah ke startup ya, ke OTT. Mungkin saya rasa itu, Mbak.